Halo Majors, balik lagi sama aku Kalista Octaviana Aurora Putri di podcast Talking Talk episode kedua. Tema kita hari ini adalah ngulik ilmu manajemen dari alumni Unsri yang sudah sukses di dunia kerja. Tapi sebelum itu, kita jargon dulu ya di sini. Di sini Talking Talk. Ini podcast paling top. Episode kali ini kita kedatangan guest star atau bintang tamu yang beda dari yang kemarin, karena yang hari ini adalah alumni dari manajemen Unsri. Langsung aja kita sambut Pak Joko Prasetyo. Halo, Pak. Hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang bakal Kalista tanyain ke Bapak nih, boleh nggak Bapak Joko kenalan dulu sama teman-teman yang tadi datang? Oke, permisi perkenalkan nama saya Joko Prasetyo. Saya alumni dari Unsri dari mulai S2 dan S3. S2-nya itu lulus di tahun 2001, kemudian S3-nya itu lulus di 2021 di Fakultas Ekonomi. Tepuk tangan dulu kali ya. Pak Joko sendiri di Pegadaian boleh nggak disebutin jabatan Bapak sebagai apa? Kalau sekarang jabatan saya sebagai Kepala Departemen Logistik dan Umum dan dengan membawai 5 provinsi. Tugas pokoknya itu adalah melakukan pengadaan atau outreaching, juga monitoring, juga menggerakkan teman-teman juga, dan renovasi dan bangunan, pengamanan korporasi juga di 5 provinsi. Oke, jadi Majors tadi udah kenal ya sama Pak Joko dan Pak Joko juga udah kenalan sedikit ya. Di sini kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan nih Pak Joko. Boleh, Mohon izin Kalista, ya, Bapak iya. ya. Di sini boleh nggak Bapak ceritain latar belakang Bapak saat itu gimana? Mungkin dari pendidikan atau apa mungkin? Kalau dari keluarga saya anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Di keluarga ada di Jawa, di Solo, di Boyolali. Kemudian kalau tingkat pendidikan saya SD, SMP, SMA itu saya di Solo. Kemudian menginjak perguruan tinggi saya tahun 90 sampai 93 itu sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Kemudian melanjutkan lagi S1 tahun 94 sampai 97 di Kalimantan Timur. Kemudian melanjutkan lagi S2 di tahun 99 sampai 2001 di Magister Manajemen Unsri, itu yang baru buka. Kemudian setelah saya pindah lagi, kemudian tahun 2017 saya melanjutkan lagi S3 di Unsri angkatan kedua. Jadi ya baru-baru aja sih di S3 di Unsri itu baru buka gitu. Tapi kan dari Bapaknya pengen di Unsri atau nggak pengen coba univ lain gitu? Kalau untuk kuliah itu saya sebenarnya di mana aja bisa sih. Cuman karena di Unsri itu udah banyak teman, bahkan ada yang teman yang sudah jadi profesor, ada yang sudah jadi dokter. Jadi begitu saya setelah kembali setelah merantunya itu dari Lampung, Jakarta, Medan, ke Denpasar, ke Lombok, pindah ke Palembang, ketemu lagi teman-teman alumni, dan alumni itu rata-rata kuliah lagi. Ya sudah, saya akhirnya saya tertarik untuk ikut kuliah lagi di Unsri. Iya Pak ya. Sebagai alumni manajemen Unsri ya Pak Joko ya. Alasan Bapak dulu memilih jurusan manajemen kenapa? Kan banyak tuh jurusan lain kayak akuntansi, terus ada juga ekonomi bangunan. Tapi kenapa Pak Joko sendiri memilih manajemen? Kalau saya tuh karena yang pertama basic di D3-nya itu kan kebanyakan juga berbasic di ekonomi akuntansi. Kemudian S1-nya juga di manajemen, dan di S1-nya itu belum ada namanya akuntansi, kemudian pemasaran, SDM itu belum ada. Kemudian ya S2-nya ya karena supaya linear aja, ya sudah saya lanjutkan di S2-nya itu di manajemen, tapi konsentrasinya di SDM. Kemudian yang di S3 juga karena linear, ya sudah ikut lagi ikut manajemen. Jadi ya semuanya dari linear semua, jadi nggak susah.
Beda dengan kalau sudah tidak linear itu kan harus belajar lagi. Belajar lebih banyak lagi ya Pak ya. Terus kalau untuk perjalanan Pak Joko sendiri dari lulus hingga bisa dapat berada di posisi sekarang yaitu sebagai kepala departemen logistik dan juga di PT Permana itu gimana? Yang pertama begitu lulus dari Unsri, begitu lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, penempatan pertama kali saya di Maluku Utara, tepatnya di Ternate. Kemudian pindah lagi ke Kalimantan. Begitu di Kalimantan, supaya saya tidak pindah lagi, ya saya langsung ambil kuliah dulu S1. Begitu kuliah selesai, saya dipindahkan ke Palembang. Makanya tahun 99 ada di Unsri ada bukaan S2, ya sudah saya daftar supaya lama gitu. Akhirnya lama kan, begitu selesai kuliah di Unsri S2-nya itu terus pindah ke Lampung, ke Jakarta, beberapa kali lama di Jakarta, kemudian ke Medan. Medan itu di Rangka Kelapa, di Simpang Limun, terus kemudian di Denpasar, kemudian di Lombok. Begitu sampai di Palembang lagi, supaya saya lama di sini ya saya ngambil lagi S3 biar lama. Dan sampai sekarang, kalau perjalanan saya itu dari tahun 97 saya sudah diangkat menjadi pemimpin Jepang di Kalimantan, kemudian 99 di Lumabang, di Pegadaian cabang Lumabang, kemudian pindah lagi ke Lampung sebagai kepala cabang, terus ke Lampung, ke Jakarta, ke Medan, ke Denpasar, ke Palembang lagi. Saya pernah kerja di kepala departemen di area, kemudian kepala cabang utama di cabang Palembang, dan sekarang saya mulai tanggal 6 Agustus itu menjadi kepala departemen logistik dan umum di Kanwil 3 Pegadaian Palembang. Oke, prosesnya banyak juga ya Pak ya? Iya, lama gitu. Lama juga ya Pak. Iya. Yang di Stantan itu gimana tuh Pak? Skill bisa waktu start, karena kan Stantan ini dikenal dengan susah ya Pak ya? Oh enggak juga, yang penting itu apa ya, dari diri kita. Kalau dari diri kita itu ada komitmen, itu yakin bisa, insya Allah juga Tuhan itu akan mempermudah jalannya ke sana gitu. Iya kan? Utuni astagfirullah, mintalah kepada niscaya aku akan beriman. Iya kan, kira-kira begitu. Ya kalau yang penting, Pak, masuk start. iya yang penting itu we must done. Itu kan supaya kita semangat. Caranya bagaimana? Ya caranya ya kita perkuat di bahasa Inggris, kita perkuat di matematika, itu aja sih semua itu sebenarnya ilmunya yang di STAN itu. Nah, saya dulu karena pengen kuliah di STAN itu karena keadaan dari keluarga saya yang tidak mungkin untuk menyekolahkan selain di perguruan tinggi negeri. Makanya salah satunya ibu, bayangin bapak saya itu hanya seorang sopir, ibu hanya seorang penjual nasi, anaknya 9. Kalau untuk hidup mewah juga nggak mungkin, ya kan? Makanya kita harus benar-benar bagaimana kita harus bisa merubah nasib. Syukur-syukur bisa mengangkat derajat orang tua. Makanya harus belajar seperti itu. Kira-kira boleh nggak Pak? Bapak kasih tahu sedikit tentang pekerjaan Bapak di Pegadaian itu ngurusin apa aja? Kalau saya sekarang itu hampir separuh, mungkin dari 1 bulan itu hanya 1 minggu di kantor. Selebihnya biasanya di luar turne. Karena apa, saya sebagai kepala departemen logistik dan umum itu pertama harus melakukan renovasi yang ada di Pegadaian, yang renovasi gedung, kemudian pengadaan, itu kan yang membawai di tempat saya kan saya yang atasannya. Makanya saya harus memeriksa outlet mana yang kira-kira mau direnovasi, kemudian apa-apa yang harus dilakukan untuk pengadaan seperti itu. Jadi ya tugasnya di logistik itu ya memang kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau kita kerjakan dengan penuh dengan rasa syukur ya insya Allah nggak ada yang nggak ada yang susah kan gitu. Karena di pengadaan itu godaannya paling banyak.
bayangin saja di tempat saya itu anggaran untuk renovasi gedung itu udah ratusan miliar. Kalau kita pengadaan juga gitu, kalau kita tidak kuat imannya, banyaklah godaan-godaan yang di situ. Yakin ya? Godaan yang muncul lah ya Pak ya. Iya. Godaan di suap, godaan di macam-macam lah. Karena ya saya bekerja hubungan dengan uang dan barang gitu. Dan jumlahnya juga lumayan besar kan itu. Kan kita tahu bahwa teman-teman yang pejabat-pejabat dari daerah Pemda dan yang pejabat-pejabat banyak yang kasus korupsi kan dari berbekal dari situ kan, di pengadaan, di aparatnya, yang di renovasi juga di markup, ya kan kita kerjasama dengan vendor kan itu yang sangat rawan untuk kita kalau kita imannya nggak kuat ya takut bisa tergelincir kan gitu, kira-kira begitulah. Daripada dengan godaan yang gitu lah ya Pak ya. Ya bisa gua ya enggak lah, kalau kita sendiri sudah apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi yang bukan hak kita kan harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil kan gitu. Di dunia itu hanya ada dua, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Ini kan juga aja kan. Iya. Terus ini kalian kan mau tanya ke Pak Joko ya. Kalian penasaran banget sama budaya kerja dari perusahaan khususnya Pegadaian itu gimana? Kalau budaya kerja di Pegadaian itu, karena Pegadaian itu adalah salah satu BUMN, maka budaya kerja di Pegadaian juga menganut budaya kerja BUMN, yaitu akhlak. Akhlak itu singkatan dari amanah. Amanah itu artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan ke kita. Kemudian harmonis. Harmonis itu mampu mereda perbedaan, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian loyal. Loyal itu setia pada bangsa dan negara. Kemudian adaptif. Adaptif itu mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu mampu bersinergi dengan lingkungan, dengan BUMN lain, dengan instansi lain, berkolaborasi. Maksudnya seperti itu. Akhlak, namanya budaya akhlak. Tapi lebih diutamakan akhlak ya Pak ya. Iya, memang budaya BUMN itu sampai saat ini ya budaya akhlak. Akhlak itu ada singkatan tadi. Iya kan, amanah, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaborasi yang mampu artinya mampu berkolaborasi dengan yang lain. Tapi kalau untuk Pegadaian sendiri itu terusnya itu di jurusan manajemen atau jurusan lain itu bisa juga? Oh bisa, sangat bisa. Di Pegadaian itu hampir seluruh jurusan itu ada. Dan saya tuh membawai di logistik itu ada 8 lulusan teknik sipil dan teknik arsitektur terutama dari Unsri, rata-rata dari Unsri. Teknik juga ada ya Pak? Banyak itu di tempat saya itu ada 8 insinyur dari teknik sipil, teknik arsitektur gitu. Ada juga yang dari sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi, apa aja. Berarti tidak terkhususkan manajemen juga ya Pak? Enggak. Jurusan lain pun juga bisa kerja di Pegadaian. Bisa. Jadi Bapak ini kan sudah menjadi kepala Departemen Logistik dan Umum di PT Pegadaian Kami Palembang ya Iya. Pak ya. Suka duka Bapak sama bekerja di Pegadaian itu apa? Sukanya yang penting kita jalani dengan penuh syukur, penuh ikhlas. Sukanya ya bisa keliling Indonesia itu bisa dengan gratis. Iya kan, karena kalau mutasi itu kan gratis kemana-mana. Bahkan di Pegadaian itu ada program beasiswa itu hampir setiap tahun itu ada menyekolahkan S2 itu sampai ke Amerika, ke Eropa, terus ke Asia. Kemudian dukanya itu ya kalau kita jauh, kemudian keluarga jauh dari keluarga. Kalau
kalau keluarga ada yang sakit atau saya yang sakit itu dukanya ya seperti itu. Oke. Tidak bisa. Kalau banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Iya. Seru sih tapi kayaknya. Iya. Kalau Kalista daftar kira-kira keterima nggak? Ya dulu sekolahnya dilulusin dulu. Iya Kalau nanti. lulus nanti boleh Pak ya? Boleh, sangat boleh, nanti saya kasih rekomendasi. Oke. Mau di Ini mana? teman-teman juga nih Pak mau buka. Rata-rata dari industri semua kok di tempat saya itu ada 8 teknik sipil dan ada teknik sipil dan arsitektur itu rata-rata dari industri semua. Berarti ada peluang kami ya Pak ya? Iya, yang penting kan tesnya. Kalau Mbak Lisa ini langsung lulus. Selain pekerjaan di Pegadaian, Bapak Joko sendiri ada kesibukan lain nggak nih Pak? Saya juga di tahun mulai saya kuliah S3 itu tahun 2017 itu udah langsung begitu saya masuk kuliah terus diajak Bu sama Dokter Zakaria Wahab. Pak Zakaria Wahab itu kan kebetulan juga dosen saya, disuruh ngajar di sini di Unsri. Begitu jadi astur lama-lama saya dilepas saja, jadi ngajar di sini, ngajar di Politeknik Negeri di S2-nya, kemudian di PGRI, kemudian di Universitas MDP. Jadi ya ini aja seperti aliran air mengalir aja. Saya tidak pernah mendaftar tapi disuruh diajak bergabung gitu. Jadi saya di sini nggak pernah nggak ini di Unsri pun juga saya tidak pernah mengajukan permohonan seperti itu. Saya di MDP juga enggak, di PGRI juga enggak. Jadi ya seperti ini aja, langsung diajak bergabung seperti itu. Walaupun sifatnya masih dosen luar biasa karena saya masih kuliah, masih kerja di Pegadaian. Sampai sekarang ya Pak? Iya, sampai sekarang. Hari ini ada jadwal ngajar nggak Pak? Kalau hari ini belum, kalau besok ada di Politeknik Unsri. S2-nya ya? Iya. Tapi itu ke mata kuliah manajemen semua ya Pak? Iya. Jadi ya linear. Kalau manajemen itu kan bagaimana kita bisa meyakinkan orang sih sebenarnya, kalau tidak seperti ilmu eksakta yang harus benar. Selama Bapak di perjalanan hidup Bapak sendiri ini, pernah nggak Bapak sedikit merasakan kegagalan gitu? Ya, kalau kegagalan itu kan seperti kesuksesan yang tertunda lah Mbak Lisa ya. Iya kan? Misal gagal dengan ini, dengan yang lain, iya kan? Iya, gitu coba lagi. Kayak kita itu mengejar seorang cewek gitu. Kalau pertama kita deketi masih belum dapet, ya kan? Deketi sama ibunya, belum dapet juga, deketi dengan bapaknya, deketi dengan keluarganya, deketi dengan kawan dekatnya, gitu. Lama-lama kalau cewek itu diperhatiin, biasanya cewek itu kan luluh. Sama-sama dengan diri itu juga kan, kehidupan juga seperti itu. Jadi kalau merasa gagal sih, kalau saya sih enggak, cuman gagal itu akan merupakan kesuksesan yang tertunda. Contoh, kalau saya melakukan katakanlah fit and proper test, kan temennya kan banyak, iya kan? Padahal yang daftar ada 10, yang diambil cuma 1 atau 2, ya kan? Kalau kita ikut dan gagal, ya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi jangan sampai diambil hati, jangan sampai keterusan. Sama dengan kalau kita putus cinta itu ya jangan sampai dibawa sampai berlarut-larut kan gitu ya. Putus satu ya anggap aja besok lagi ada tunggu 1000 kan gitu, kira-kira begitu kan. Jadi ada cara bagaimana memotivasi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Jangan membunuh diri kita sendiri, tapi kita harus berbangga dengan hati kita. Jangan larut dalam kesedihan lah ya Pak, Iya. ya, harus bisa bangkit. Iya, kalau misal Mbak Lisa nanti putus dengan pacarnya, jangan terlalu apa ya, kecewa. Cari yang lain ya Pak ya. Nanti di luar sana tuh masih banyak orang yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu kan gitu. Yang penting berdoa, ya Allah,
berikanlah apabila itu baik dengan saya, dengan agama dan keluarga dekatkan kami. Itu kan udah doanya ada di Google juga banyak itu doa bagaimana bisa menggait hati seseorang, kan bisa ada hati seseorang. sama juga kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus minta kepada yang ada yang membuat kita, kan itu contohnya itu ada kok, jadi simple Aja ya guys ya nih. Terus nih Pak, kali kamu tanya ilmu yang Bapak pelajarin selama di Unsri yang Bapak terapin sama Bapak bekerja hingga saat ini apa? ya. Ilmu manajemen kan namanya manajemen itu kan artinya sendiri kan adalah seni, ilmu atau seni yang menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Ya, otomatis kalau saya seorang leader atau seorang pemimpin, kita harus bisa bagaimana caranya bisa menggerakkan orang-orang yang ada sekitar di bawahan saya untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Itu yang harus kita sesuai dengan apa itu. Ilmu manajemen itu kan ada namanya POAK, ya kan, planning, organizing, updating, dan controlling. Ya, planning itu merencanakan bagaimana seorang leader, pemimpin itu harus bisa merencanakan segala sesuatu yang diberikan tugas oleh atasan. Ya kan, namanya ini kan. Kemudian bagaimana bisa mengorganisasi apa yang menjadi bawahan kita untuk bagaimana bisa mencapai tujuan, menggerakkan dan harus mengawasi. Kalau anak buah itu tidak digerakkan atau tidak diawasi, ya nanti akan sesuai dengan ilmu manajemen itu nanti. Teman-teman penasaran nih Pak sama tips dan trik yang bisa diterapin para mahasiswa Unsri, tepatnya anak manajemen, dan apa sih yang harus dilakukan saat udah lulus kuliah? Ya kalau sudah lulus ya bagaimana bisa untuk mempunyai kompetensi, bagaimana kita bisa mempunyai kompetensi yang ada di diri kita. Kalau kita punya kompetensi di bidang pemasaran, ya kita juga harus bisa membuktikan bahwa saya itu punya kompetensi. Kan biasanya kan kalau di perguruan tinggi itu kan ada namanya begitu lulus mendapatkan ijazah 2, ijazah dari perguruan tinggi dan kemudian ijazah dari lembaga sertifikasi profesi atau kompetensi. Dari LSP kan biasanya udah ada itu. Di Unsri aja mungkin udah ada, di Poltek itu sudah ada. Dan saya selaku asesor juga melakukan uji kompetensi kepada para alumni yang sudah mau lulus. Jadi nanti bisa mengarahkan, oh si A ini kompetensinya di pemasaran, si B di kompetensinya di sini. Trik yang harus dilakukan oleh para mahasiswa yang lulus, bagaimana caranya belajar untuk mencapai apa, katakanlah ada yang mau dituju, katakanlah mau ikut ujian di tes di BPMN, ya ikut aja, belajar dengan apa yang menjadi apa itu yang akan diujikan di situ. Ya mungkin ada namanya TKD, ada tes kompetensi dasar, ya gitu. Itu yang harus kita perkuat. Ikut kalau kita belum menguasai benar, ya ikut bimbingan belajar atau bimbingan secara mandiri dengan apa itu, dengan materi-materi yang diuji seperti itu. Yang terutama juga harus sambil berdoa lah. Doa itu penting lah ya Pak. Ya karena sesuatu itu kalau tidak kita berdoa itu rasanya kurang afdol, karena bagaimanapun kita hidup di dunia itu kan ada yang menggerakkan, ada yang menggerakkan kita. Dan juga harus tahu tujuan ke depannya itu juga mau apa. Iya. Jangan nggak ada tujuan nggak. Kalau tidak ada punya tujuan ya nggak usah hidup aja. Iya kan? Segala sesuatu kan pasti punya tujuan. Saya sendiri juga punya tujuan akhirnya itu bagaimana kita diciptakan itu kan bagaimana kita untuk mengabdi sama yang menciptakan, ya kan? Kita diciptakan oleh Tuhan, terus bagaimana kita harus mengabdi pada Tuhan. Goalnya apa? Goalnya adalah supaya kita diciptakan Tuhan itu untuk mengabdi, dan goalnya itu kita akan nanti setelah kita di kehidupan di dunia kita akan mendapatkan
apa balasannya itu apa, adalah surga begitu, kira-kira begitu kan. Kalau nggak ada gurunya ya nggak usah hidup di dunia, kira-kira begitu kan. Iya, betul sekali. Nih Pak, di zaman Pak Joko sendiri ada nggak mata kuliah konsentrasi? Kalau misalnya ada nggak sedikit review terkait kuliah konsentrasi tersebut, kayak SDM, marketing, dan juga lain-lain? Kalau di S2 itu ada, dulu waktu di Magister Manajemen itu saya ngambil konsentrasi SDM. Kan di situ ada pemasaran, keuangan, manajemen strategi, kan ada. Kemudian di S3 juga sama, ada pemasaran, SDM, keuangan, manajemen strategi, ada juga. Jadi ya kalau zaman saya itu sudah ada sih, dari zamannya itu sudah ada. Tapi waktu saya ngambil S1 belum ada itu. Soalnya mungkin daerahnya masih daerah masih di Kalimantan itu di pedalaman, jadi ya belum begitu maju. Tapi di S2 Bapak ambil SDM ya? Di sumber daya manusia. Waktu itu ya kalau saya cerita ya sampai itu rektor itu yang dulu apa profesor siapa itu yang sekarang udah pensiun ini. Iya. Kan lupa saya nah, ini yang rumahnya di sini di dekat di sini. Lupa saya itu. Kalau yang ngajar itu juga Profesor Dian Natalisa itu sama Sina. Kemarin juga di S3 itu saya ketemu juga diajar sama beliau. Kalau dari Bapak ada rekomendasi nggak? Kayaknya konsentrasi apa yang kayak nggak sulit tapi nggak mudah juga gitu? Kalau rekomendasi itu tergantung dari kita sendiri sih, kompetensi kita sih. Kalau kita seneng jualan ya kita berarti harus mengambil konsentrasi di pemasaran, ya kan. Pemasaran itu juga apa ya, untuk menjadi seorang sales atau menjadi seorang di pemasaran itu juga besar gajinya. Terus kemudian kalau orangnya yang seneng berkecimpung dengan dunia internal atau karyawan itu silakan ngambil di SDM. Nah, kalau jiwanya seneng ngitung-ngitung ya di keuangan, kira-kira apa di akuntansi, kan kira-kira begitu. Harus sesuai dengan apa ya, kalau di tentang diri kita itu ada namanya istilah style apa yang menjiwai kita itu loh. Kalau saya dulu di SDM pengen sekali, tapi begitu mengetahui di pemasaran itu lebih enak, saya lebih condong di pemasaran, iya kan. Pemasaran itu ya intinya itu sangat ini loh, itu sangat fleksibel. Bayangin aja, ini katakanlah minuman yang aqua itu kalau dijual yang aqua gelas itu kalau di warung kan 1.000, ya. Kalau di pesawat bisa 5.000 atau di ini kan yang di hotel lebih mahal. Itu tergantung bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada customer kita. Jadi mau dijual berapa kali aja sah-sah saja. Jadi tidak ada batasan ini dijual paling rendah berapa, paling tinggi berapa, nggak ada, ya kan? Itu jadi harga eceran tertinggi, harga eceran terbawah itu tidak dibatasi, tergantung ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Berarti harus emang sesuai passion kita. Iya passion lah. Jangan mau ikut-ikutan teman, karena banyak banget kadang tuh ada orang yang ikut-ikutan teman gitu. Iya. Menurut Pak Joko sendiri, materi perkuliahan itu sudah cukup belum untuk diimplementasikan dalam dunia kerja? Kalau materi perkuliahan itu kan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman itu kan selalu up to date, artinya selalu berubah-ubah bagaimana. Iya kan, kalau kita hanya mengikuti, tidak bisa mengikuti perubahan ya kita juga tidak akan bisa berkembang gitu. Artinya gini, dulu waktu saya kuliah belum ada namanya internet, belum ada namanya HP, belum ada namanya AI, ya kan? Tapi sekarang kalau sudah zamannya berubah, ya semuanya berubah. Jadi kan sekarang
apa-apanya dulu waktu ini aja bayar pakai tunai, sekarang udah pakai kris ya kan. Itu kan kita harus sesuai dengan zamannya. Harusnya yang untuk mata kuliah yang sekarang itu juga harus ditambah dengan digital marketing atau digital SDM atau apa yang sifatnya bisa mengadopsi dengan kecanggihan teknologi, kira-kira begitu. Menyesuaikan dengan teknologi yang sekarang juga. Iya. Bayangin aja chat GPT itu kan tinggal ini aja. Misal saya dosen itu ada yang bertanya, Mbak Alisa tanya apa? Saya tanya, saya jawabnya minta tanya sama chat GPT juga bisa kan gitu. Misal Mbak Alisa tanya saya apa? Pak Joko sudah SD. Langsung ada keluar. Ya, gitu. Misal ini langsung kira-kira begitulah. Jadi tidak usah takut dengan zamannya sekarang. Kalau kita nggak berupaya, bayangin seorang saya di kebetulan juga di Skim itu ada di sebelah rumah saya itu warung dulu dari zaman saya tahun 97 sampai sekarang itu nggak berubah. Karena apa? Karena dia tidak berusaha untuk berubah, untuk maju. Tidak ingin mengikuti perkembangan zaman lah ya Pak ya. Iya, contohnya kantor pos yang dulunya berdesak-desakan sekarang sepi, ya kan, diganti dengan apa itu dulu waktu saya masih ini tuh pakai apa itu, kalau ini pakai apa yang dulu apa itu, kalau kantor pos ucapan, kirim ucapan itu kan ke kantor pos itu jauhnya begitu. Ini sekarang dulu ada, kalau mau telepon interlokal itu harus antri di Telkom, sekarang telepon pakai handphone kan gitu. Udah mudah kan ya Pak ya. Pemberitahuan lewat surat, sekarang lewat WA gitu. Jadi harus kita bisa mengambil dengan kecanggihan teknologi itu, memanfaatkan. Dan harus menyesuaikan juga lah ya Pak, biar nggak ketinggalan. Di sini kita ngomongin tentang jurusan manajemen nih, Pak kan alumni manajemen. Kan dikenal sebagai jurusan yang nanggung ya Pak ya. Soalnya kan keuangan ada anak akuntansi, terus marketing juga ada ilmu komunikasi, SDM juga ada psikologi, dan operasional juga ada teknik industri. Nah menurut Bapak Joko sendiri, cara anak-anak manajemen agar bisa bersaing dengan jurusan lain itu gimana? Harus menambah kompetensi. Misal menambah kompetensi yang unik. Katakanlah Mbak Lisa itu jebolan dari manajemen ilmu manajemen, ya harus supaya bisa bersaing dengan yang lain harus memiliki spesifikasi kompetensi yang unik. Bisa dengan caranya menambah dengan kursus bahasa Inggris. Iya kan, kalau pinter komunikasi bahasa Inggris, orang kan selalu akan diutamakan yang lebih pintar bahasa Inggris. Seperti itu. Bagaimana kita bersikap dengan pelanggan itu harus bisa menambah dengan ilmu namanya public speaking, kan begitu. Jadi kalau yang optimis saja, jangan sampai kita rendah diri dengan ada yang bersaing itu. Itu pasti kita bisa kok. Yang penting kita bisa menambah kompetensi dengan cara menambah kompetensi dengan yang tidak diminai oleh orang lain begitu. Tambah skill di diri kita lah ya. Iya, yang penting kan berbeda gitu. Sama cewek juga begitu. Kalau cewek yang walaupun cantik, seseorang itu lelaki itu kalau mau memandang cewek itu bukan hanya cantiknya, iya kan? Tapi kan juga harus ada inner beauty, kan gitu. Harus tambah kompetensi yang lain, pintar ngomong, bisa diajak ngomong nyambung, kan gitu. Daripada kita hanya fokus di kecantikannya aja, tapi kalau diajak ngomong nggak nyambung gimana? Cowok juga pasti akan nggak mau kan? Pergi Pak Ya gitu. Bagaimana bisa menambah kompetensi diri kita sendiri? Yakin kalau Mbak Lisa bisa seperti itu, pasti cowok itu akan antri mau daftar untuk jadi pacar Mbak Lisa. Aduh, kita lanjut ya Pak ya. Boleh sampai jam berapa? Sampai jam 5 juga nggak apa-apa. Lama-lama juga nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Kita beralih ke pertanyaan yang ikonik nih Pak. Di dalam dunia perkuliahan kan ada yang namanya skripsi ya Pak.
di zaman Bapak tuh gimana cara Bapak menyusun skripsi mulai dari perolehan data dan ditambah dengan zaman dulu itu ngetik skripsinya tuh copywriting. Itu tuh benar nggak? Kalau zaman saya itu tahun 90 itu waktu dulu waktu SMA ya. Tapi kalau saya 90 itu udah ada namanya komputer, udah ada. Jadi saya dulu waktu lulus SMA itu bagaimana bisa masuk di STAN, itu salah satu triknya itu saya harus belajar bahasa Inggris sama ikut bimbingan belajar. Salah satunya kemudian di D3 pun di STAN itu juga ada disuruh membuat laporannya itu dengan menggunakan ada mata kuliah ilmu komputer. Jadi dibimbing oleh dosennya itu untuk membuat seperti laporan akhir itu dengan komputer. Sudah komputer, mungkin komputernya dengan spesifikasi yang sangat terbatas sekali gitu loh. Pakai kontrol KB, kontrol KK untuk menyimpan, pakai yang disketnya yang gede itu. Komputernya mungkin kalau sekarang ya beda. Berarti bukan pakai mesin tik ya Pak, yang udah ada komputer ya? Sudah tahun 90 itu udah ada komputer, udah ada. Kita udah di sesi sedikit lagi udah selesai nih Pak sayangnya. Jadi ada satu pertanyaan lagi tapi buat Pak Joko. Untuk kedepannya kira-kira ada goals yang ingin dicapai nggak? Ya goal itu pasti ya ada. Kita kan namanya manusia masih hidup itu kan harus bagaimana bisa mencapai mempunyai goal yang kan goal itu kan tujuan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan gitu. Kalau tujuan jangka panjang itu bagaimana kita sekarang masih hidup di dunia itu berusaha untuk mencari bekal, ya kan, bekal untuk dibawa di akhirat nanti, ya kan. Salah satunya dengan memberikan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan anak soleh yang mendoakan orang tua dan amal jariah tentunya kan gitu. Kalau goal yang saat ini ya bagaimana kita berusaha untuk menjadi menaik jabatan yang lebih tinggi lagi, menjadi seorang pemimpin wilayah atau kepala divisi kan begitu, ya kan. Itu goal yang jangka pendek. Goal yang jangka menengah, setelah nanti lulus itu saya mempunyai target bagaimana saya bisa menjadi dosen tetap di perguruan tinggi kan gitu. Nanti tujuan akhirnya, goalnya akhir ya bagaimana kita bisa masuk surga, kira-kira begitu Bang. Ya benar sekali. Kita tepuk tangan dulu kali. Nah, semoga goals Pak Joko bisa tercapai nih nantinya ya teman-teman ya. Dan kita sayang banget udah di sesi akhir, udah mau habis nih Pak ya. Terima kasih banyak buat Pak Joko yang udah mau datang dan udah mau sharing hari ini bareng kita semua. Semoga Bapak nggak kapok dan ngomong lagi ya Pak ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mau nonton dan teman-teman yang udah mau bantu podcast hari ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat banget buat kita semua. Di sini Talking Talk. Ini podcast Talking Talk.